Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Menuntut tak sedap, meminta tak sedap. Tapi lakukan kewajibanmu. Sebagai seorang suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Hakmu jangan tuntut. Biasakan seperti itu. Sebab kalau kita menuntut, paham ya makna menuntut? Menuntut meminta. Menuntut hak, meminta haknya. Kalau sudah meminta hak itu tak sedap. Karena seolah-olah menyebut kekurangan pasangannya. Misalnya kalau ada seorang suami berkata, "Yang kok kulitmu hitam?" Sedih dia. Dia bisa bilang, "Kenapa abang hidungnya pesek?" Yang begitu nanti. Balas lagi. Tak perlulah kita menuntut pasangan kita. Kalau memang ada kekurangannya, ketahuilah kita pun juga punya kekurangan. Menuntut itu tidak indah, tak sedap. Akan tapi lakukan kewajibanmu. Sebagai seorang suami bagaimana? Seorang suami melayani istri, mengayomi istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu perintah kepada kaum laki-laki. Istri itu lembut, jangan dengan kekasaran, jangan dengan caci maki, jangan dengan oloan, tapi dengan kelembutan akan runtuh itu istri itu, beres. Makanya lakukan kewajibanmu sebagai seorang suami melayani. Istri pun juga demikian. Nah, kalau semua orang berpikir bagaimana menyenangkan pasangannya, buahnya adalah keindahan. Contohnya adalah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Coba dengar rumus Siti Khadijah. Sederhana rumusnya, tapi rumus dahsyat, rumus agung. Suatu ketika Sayyidah Khadijah itu ditanya oleh wanita-wanita Arab. Wanita Arab saat itu menyesal karena melihat Nabi Muhammad itu ganteng, soleh, baik. Kedahuluan Siti Khadijah. Menikahnya dengan Siti Khadijah. Menyesal mereka. Kenapa tidak jadi Khadijah aku? Kenapa aku tak jadi Khadijah? Semua nyesal pengen jadi Khadijah, Khadijah, Khadijah. Akhirnya datanglah pada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah." Lah ini coba dengar. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya engkau bersuamikan Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Jawaban sederhana. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku fikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Sederhana ya. Coba diresapi makna ini. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau suami selalu berpikir begitu, istri berpikir begitu, indah. Jangan ragu hai suami untuk telepon istri sejenak. "Assalamualaikum yang, mohon maaf, abang tadi tak sempat minta izin keluar pulang pergi kerja nih. Oh, mohon maaf." Indah. Lagi rehat di kantor, WhatsApp kirim aja gambar waru yang merah itu sudah senang itu sudah. Ya kan? Gambar love. Kalimat yang indah. Lakukan kewajibanmu untuk menyenangkan pasangan. Jangan berpikir kau harus menyenangkan aku. Tak usah begitu. Lakukan kewajibanmu untuk menyenangkan pasanganmu. Istri pun demikian. Makanya kami himbau wahai para istri yang solehah, jadilah seperti Siti Aisyah yang selalu berpikir bagaimana menyenangkan Rasulullah. Jadilah seperti Sayyidah Khadijah menyenangkan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu lihat, Sayyidah Aisyah itu kalau sudah mendengar tahu suaminya mau datang, Rasulullah mau datang sudah siap-siap. 1 jam 2 jam sebelumnya sudah siap-siap. Sehingga sampai di saat ada kuda lewat di depan rumahnya, dibuka. Dikira Rasulullah, tak taunya bukan Rasulullah. Oh, bukan. Maka di saat Nabi Muhammad datang sudah siap. Dari bersih bajunya, bersih badannya, mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.